bin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih pembahasan di dalam perbedaan antara seorang suami dan istri di dalam masalah rujuk. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sedikit daripada perbedaan-perbedaan di antara seorang suami atau istri di dalam masalah rujuk. Ya, dimungkinkan adanya penyesalan dari seorang suami sehingga menginginkan adanya rujuk kepada seorang istri. Kadang seorang istri sudah tidak mau lagi bersama suaminya, ingin mendapatkan seorang suami yang diidam-idamkan, yang bisa menjadi imam bagi seorang perempuan tersebut. Sehingga seorang laki-laki mendakwakan masih dalam masa iddah sehingga bisa rujuk. Kemudian seorang istri sudah selesai daripada iddahnya, sehingga berbeda pendapat, perselisihan daripada seorang suami dan istri. Kadang dibenarkan seorang suami, kadang dibenarkan oleh seorang istri. Ada beberapa hal yang mana perselisihan tersebut apabila berkenaan tentang selesai daripada iddah, ya, karena iddah itu nanti akan dijelaskan, ada iddah al-hayah, yang dimaksud di sini iddahnya dia adalah ketika dia masa haid atau sudah tidak bisa haid, menopause, atau ketika sedang hamil. Ini perlu diperhatikan. Wa fi ma da'at wiladata siktin musawwarin, kalau seandainya seorang perempuan mendakwakan bahwasanya selesai iddah, ya, iddahnya sudah selesai dengan melahirkan seorang bayi yang sikit. Sikit itu belum masa umur sempurna atau namanya keguguran. Keguguran tersebut musawwarin, yang memang sudah berbentuk, ya, sudah ada bentuknya. Nah, maka berapa paling sedikitnya dimungkinkan seorang perempuan itu melahirkan bayi keguguran yang sudah berbentuk. Faqalul imkan mi'atun wa ishruna yauman. Paling sedikit-sedikitnya dimungkinkan seorang perempuan untuk keguguran melahirkan dengan surah, dengan bentuk, ya, adalah mi'atun wa ishrun, 120 hari. Atau yang disebut dengan 4 bulan. 120 hari atau 4 bulan. Karena dalam masa itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam bayi tersebut, janin tersebut, ya, dan dituliskan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun wa sa'id, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa 120 hari atau yang dikenal dengan 4 bulan tersebut. Ya, begitu. Walahdhatani, dan lahdhatan, 2 kali sedikit. Maksudnya bagaimana 2 kali sedikit? 2 kali lahdhatan berarti 120 hari dan 2 jam kurang lebih. 2 jam. 2 jam untuk apa? 2 jam, 1 jam pertama untuk hubungan suami istri. Kemudian 2 jam yang kedua, 1 jam yang kedua untuk dia melahirkan, walahdhatan. Jadi 120 hari ditambah walahdhatan, lahdah yang pertama untuk dia hubungan suami istri, kemudian lahdah yang kedua untuk dia melahirkan. Wa ini da'at wiladata mudghatin, kalau seandainya dia perempuan ini mengaku bahwasanya dia melahirkan mudghah, ya. Mudghah itu segumpal daging. Segumpal daging
bila suratin zahiratin, tanpa ada surah bentuk zahirah yang jelas. Ya, yang penting dia sudah ngelahirin atau mengeluarkan segumpal daging. Belum terbentuk manusia, belum ada kepala, belum ada tangan. Faqalul imkan samanuna yauman, 80 hari. Paling sedikit-sedikitnya dimungkinkan seorang perempuan melahirkan atau keguguran dengan mudghah atau segumpal daging adalah 80 hari. Begitu. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya seorang perempuan tersebut bilang dengan keguguran tersebut selesai iddah sehingga dia bisa menikah lagi dengan orang lain, ya, maka dibenarkan apabila sudah sampai kepada 80 hari. Wala hadatan, ya, dan 2 kali 1 jam dah kurang lebih. Ya, 2 kali 1 jam. Karena untuk hubungan suami istri dan juga melahirkannya. Walakin yushtaratu fil mudghah syahadatul qawabil. Namun disyaratkan dalam melahirkan atau mengeluarkan mudghah, segumpal daging, ada syahadatul qawabil, saksi daripada bidan. Al-qawabil itu adalah bidan, orang yang menerima pelahiran atau membantu melahirkan, namanya bidan. Anha aslu adamin, bahwasanya ini adalah aslu adami. Ini adalah cikal bakal jadi manusia. Begitu. Karena ada segumpal darah namun bukan asli adami. Ya, ada segumpal darah karena penyakit. Tapi dia ngelahirin ini segumpal darah atau segumpal daging yang memang dipastikan oleh qawabil atau bidan ini bahwasanya dia adalah asli adami atau cikal bakal akan menjadi manusia. Wa illa lam tangqudh biha, ya, wa illa apabila kurang, yang dimaksud wa illa idza lam yastashhadil qawabil anha sunadami, apabila wa illam tashhad, ya, kalau seandainya tidak ada persaksian daripada bidan yang mengatakan dia adalah cikal bakal janin, lam tangqudh biha, maka tidak selesai iddah daripada seorang perempuan tersebut. Jadi seorang perempuan itu iddahnya dengan melahirkan. Ya, kalau dia hamil. Nah, melahirkan yang bagaimana? Apakah melahirkan secara sesar atau secara normal atau bagaimana? Secara umum. Ya, secara umum semua, yang penting ada janin keluar, baik itu sudah sempurna atau belum sempurna, ya, maka tetap selesai daripada iddah seorang perempuan. Makanya di sini dijelaskan kalau seandainya masih berupa segumpal daging, bagaimana? Berapa hari kira-kira? 80 hari. Kalau seandainya menjadi seorang yang sudah sempurna 120 hari, begitu. Wa ini da'atin qidhaha bil aqra, kalau seandainya seorang perempuan mengaku bahwasanya saya sudah selesai iddah bil aqra, dengan masa suci. Loh, saya sudah selesai iddah. Loh, kok ini sudah selesai iddah? Selesai iddah dengan apa? Bil aqra, dengan masa suci. Padahal masa suci itu 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Fa in kanat hurratan, maka apabila dia adalah seorang perempuan yang hurrah, yang merdeka, ya, wa tuliqat, dan ditolak, fituhrin, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci nih. Faqalul imkan 32 yauman, paling sedikit-sedikitnya dimungkinkan selesai daripada iddah adalah 32 hari. Walahdatani, dan 2 kali sedikit. Ya, faham nih? Lihatin sini. Paling sedikit-sedikitnya paling minimal daripada iddah. Iddah itu kan kalau seandainya nanti akan dijelaskan juga. Iddah itu kalau seandainya ada yang bil wad'i, dengan melahirkan apabila dia hamil. Perempuan itu hamil. Nah, melahirkan ini apabila
Ya, melahirkan ini macam-macam. Ya. Ada bil wad'i apabila dia hamil. Ada yang bil aqra suci apabila dia memang haid, seorang perempuan yang haid. Atau bil ashhur dengan bulan. Kalau memang dia ini seorang perempuan yang tidak bisa haid, yais. Ya, sudah menopause atau belum haid. Gitu. Ini bagi orang yang iddah, ya, seorang perempuan yang di masa iddahnya. Nah, hamil ini, melahirkan mudghah, segumpal daging. Ada lagi musawwarin, siqit musawwar. Ya. Kalau mudghah paling minimal adalah 80 hari. Kalau berupa janin, keguguran yang masih sudah berbentuk, maka paling sedikit. Adapun haid adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Makanya paling sedikit-sedikitnya masa yang paling dimungkinkan untuk bisa suci, salah satu daripada iddah 3 kali suci adalah 32 walahdatan. Ya, ditambah lahdatan. 2 kali sedikit. Gimana maksudnya? Latin sini. Paling sedikit-sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Paling sedikit-sedikit suci antara 2 haid 15 hari. 15. Ini apa nih masa suci. 15 suci. Kemudian ditambah 1 hari haid. Kemudian 15 suci. Ya, 15 suci. Oke. 1 hari haid. Oke. Paham ini? Oke. Ya. Berapa ini? 32 walahdhatani. Lihatin sini. Di sini ada suci. Pertama dihitung daripada sucinya. Seorang perempuan itu dimulai dari suci. Ada walahdhatan. Di sini tidak sampai tidak sampai 1 hari, sampai 15 hari. Lahdoh 1 jam masalah. 1 jam. 1 jam ditolak langsung haid. Berarti 1 jam itu dihitung tuh lahdoh itu dihitung 1. Dihitung 1. Kemudian haid 15 hari. Dihitung berapa? 2. Oke. Kemudian haid lagi 1 hari. Berarti suci lagi. Suci yang keberapa sekarang? Oke. Setelah suci yang ketiga, lahdzah yang kedua atau sesaat yang selanjutnya adalah ini haid. Ketika haid masa ini langsung suci. Sini bersih. Kan bersihkan sini kan? Ya, bersih. Haid. Bersih. Haid. Bersih. Ya. 1 2 3 kali suci. 3 kali suci. Lahdzah yang pertama adalah sedikit masa suci. Lahdzah yang kedua adalah sedikit masa haid. Aqallul imkan, paling sedikit-sedikitnya dimungkinkan selesai daripada iddahnya. Jadi seorang perempuan ada yang iddahnya 32 hari. Iddahnya 32 hari doang, langsung kawin lagi. Ya. Kenapa? Ini yang iddah tolak hidup ya, bukan tolak mati. Kalau memang ditinggal punya iddatul wafah,
ya maka tetap pasti harus 4 bulan 10 hari, itu pasti. Tapi kalau seandainya masih hidup, ya ini. Ya. Jadi kalau iddatul hayah, karena ada iddah, nanti akan dijelaskan, ya. Ada namanya iddatul hayah, ada iddatul wafah. Kalau iddatul hayah ada 3, 1, 2, 3. Tapi kalau iddatul wafah ada 2. Bil wad'i, ya, ama 4 asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. Begitu. Tidak ada haid. Ya. Haid itu bagi seorang perempuan yang ditolak hidup. Suci juga begitu. Paham gak? Ya aqallul imkan, paling sedikit 3 kali suci itu dimungkinkan 32 hari selesai. Ya, dimungkinkan. Ini apa namanya? Dan seorang perempuan itu amanah, mu'tamanatun. Amanah dengan rahimnya dia. Begitu. Paham ini? Jadi 32 hari bagaimana hitungannya? Sesaat bersih langsung haid. 1 hari haid selesai, bersih 15 hari, berarti bersih yang kedua. Kemudian haid 1 hari, kemudian bersih lagi, berarti bersih yang kedua, yang ketiga. Setelah bersih ketika haid, baru boleh nikah. Selesai, tidak daripada seorang perempuan tersebut. Begitu. Paham? Ya aqallul imkan. Ya, paling sedikitnya dimungkinkan, paling sedikitnya masa dimungkinkan perempuan itu selesai daripada iddatul aqra. Wa in tuliqat fi haidin, kalau seandainya perempuan itu ditolak pada masa haid. Ini kalau ini perempuan ditolak dalam keadaan suci. Ini dalam keadaan suci nih, tuhur. Perempuan ditolak dalam keadaan suci. Dimungkinkan 30 hari itu paling sedikit. Bisa-bisa saja segitu. Kalau memang haidnya 1 hari, sucinya 15 hari. Begitu. Kalau seandainya perempuan itu ditolak dalam masa haid, sah nggak tolaknya? Sah, tapi tidak sesuai dengan syariat. Adapun masalah sah dan enggaknya, sah tolak tersebut. Seorang laki-laki mentolak istrinya, baik itu dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan haid, sah tolaknya. Namun apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak, itu pertanyaan yang lain. Wa in tuliqat fi haidin, kalau seandainya perempuan itu ditolak dalam masa haid, fa sab'atun wa arba'una yauman wa lahdah, maka 47 hari dan sebentar. 47 hari. Dari mana itu 47 hari? 47 hari bagaimana itu? Nah, lihatin sini. Kalau dalam masa suci dimungkin paling sedikit 32 hari. Kalau dimulai dari haid dulu, haid tuhur, haid tuhur, haid tuhur, 1, 2, 3. Oke, maka paling minimal adalah 47 hari. 47 hari. Kok bisa? Iya, dimungkinkan. Ya, seorang perempuan ditolak pada akhir masa haid. Di akhir masa haid. Ya, begitu. Akhir masa haid. Lihat di sini. Ditolak di akhir masa haid. Akhir masa haid. Kemudian suci. Berapa sucinya? 15. Haid lagi. Nah, haidnya berapa? Sehari. Suci lagi 15. Haidnya sehari. Kemudian 15. Ya. Kemudian berapa ini coba? 15 tambah 15 30. Ditambah 15 45 ditambah 2 paling sedikitnya berapa? 40? Makanya
Apabila dia ditolak pada masa haid, maka paling sedikit, paling minimal adalah 47 hari. Seakan-akan contohnya itu dia ditolak pada masa haid 1 hari, pokoknya salah lah, selesai. Di akhir hari haidnya dia ditolak, kemudian suci 15 hari haid, 1 hari, 15 hari suci, 1 hari haid. Karena walahdoh dan sebentar. Sebentar di mana? Di sini. Haid. Setelah 15 hari lahdoh, meskipun sebentar aja, 1 jam setelah suci kemudian dia haid, berarti dia sudah selesai daripada iddah seorang perempuan. Dimungkinkan begitu, paling sedikit-sedikitnya nih. Ini kalau masih ada perbedaan kalau antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam masa iddahnya. Wa in kanat amatan, kalau seandainya amah, ini dalam permasalahan hurrah. Karena hurrah 2 kali lipat daripada seorang amah, seorang budak. Wa tuliqat fi tuhrin, apabila seorang perempuan budak ditolak pada masa suci, faqalul imkan 16 yauman, paling sedikit adalah 16 hari. 16 hari. Wala hadzatani, dan 2 kali sedikit. Karena seorang perempuan itu berapa? 2 kali suci. Kalau laki-laki, kalau seorang perempuan yang merdeka 3 kali suci. Ya, paham? Ya, bagaimana ini? Ya, lihat di sini saudara. Kalau seandainya perempuan ditolak dalam masa perempuan yang amah, karena perempuan amah itu berapa hari? Berapa kali suci? Iddahnya 2 kali suci. Kalau hurrah merdeka 3 kali suci. Tapi kalau seorang perempuan bukan 1,5, bukan, tapi digenapkan menjadi 2 kali suci. Bagaimana? Paling sedikit 16 yauman wa lahdatan, 16 hari dan lahdah. Lihat di sini, kita hapus yang ini. Suci. Apa nih? Berapa? Ini kita hapus lagi. Berapa nih? 16 hari. Kok 16 hari? Iya, karena ditolak dalam masa suci. Dimungkinkan lahdzah di sini, ya, suci ini dalam keadaan ditolak itu sebentar. Suci sebentar, langsung haid. Sehari suci 15 hari, kemudian haid wa lahdzatan. Makanya kan sebentar dan suci dihitung 2 kali suci. Paling sedikit-sedikitnya 16 hari minimal, paling minimal. Paham kan hitungannya? Paham gak hitungannya? Faqalul imkan 16 yaman wal hadatar wa in tuliqat fi haidin, kalau saya ditolak pada masa haid, fa ahadun wa thalathuna yauman, maka 31 hari. 31 hari. Lihat di sini. Ya. Dalam masa haid 31. Paham enggak? Jadi haidnya ditolak, haid langsung berhenti. Ya, suci 15 hari, haid 1 hari, suci 15 hari, lahdzah di sini langsung dia sudah selesai daripada iddah. Selesai daripada iddah. Ini di paling aqallul imkan, ya, paling sedikit-sedikitnya kalau ada seorang perempuan itu mendakwa saya sudah selesai daripada iddah. Ente iddah apa? Iddah haid. Sudah berapa hari daripada hari talaknya? Oh, saya sudah berapa? Paling minimal 32 hari. Atau ketika ditolak dalam masa haid adalah 47 hari, seperti itu. Walau lam ya'lam hal tuliqat fil haid aw tuhur. Nah, kalau seandainya
dia tidak tahu nih suami, ya, apakah perempuan itu ditolak pada masa haid atau dalam keadaan suci. Humila 'alal haid, maka dijatuhkan pada masa haid. Diihtimalkan, dimungkinkan pada masa haidnya, sehingga lebih banyak masanya. Lanahul ahwat, karena inilah yang paling berhati-hati. Walianna al-asla baqaul iddah, dan hukum asli adalah baqaul iddah, tetapnya iddah, wallahu alam bishawab. Faham? Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas al-iddah. Ya, kalau ini permasalahan perbedaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, masalah rujuk. Ya, berhubungan dengan iddah itu penting. Ya. Apa itu iddah? Ya, apa itu iddah? Siapa yang wajib iddah? Ya, akan dijelaskan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu alam bishawab.